Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Tutor yang saya hormati dan para penonton yang saya cintai dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandung, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk memenuhi tugas diskusi keempat ini dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu pembuatan gagasan topik mengenai COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus baru, yaitu virus corona. Coronavirus ini adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti MERS dan juga SARS. Kenapa sih penyakit ini disebut COVID-19? Nama COVID-19 ini diresmikan oleh WHO yang merupakan akronim dari kata CO yang berarti corona, V yang berarti virus, dan D yang berarti disease atau penyakit. Dan 19 ini diambil dari tahun kemunculan virus tersebut. Awal kemunculan COVID ini berasal dari kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Dan pada Juni 2021, pandemi COVID-19 ini telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk juga negara kita, yaitu negara Indonesia. Kasus pertama yang terjadi di Indonesia yaitu pada bulan Maret 2020 di daerah Depok. Apa saja sih gejala COVID-19 ini? Gejala paling umum dialami pasien adalah demam, batuk ringan, dan juga lelah. Adapun gejala lainnya yang mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, hingga kehilangan indera rasa dan juga penciuman, ruam pada kulit, bahkan perubahan warna pada jari-jari tangan dan juga jari kaki. Secara global, COVID-19 ini telah menginfeksi lebih dari 650 juta orang dan menyebabkan 6 juta lebih kematian. Sebagian besar orang yang terinfeksi juga berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun, 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit dan gejala yang cukup serius. Rata-rata orang yang memiliki gejala yang cukup serius ini adalah orang-orang yang sudah lanjut usia dan orang-orang yang memiliki penyakit bawaan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, hingga kanker. Namun, perlu kita ketahui lagi bahwa siapapun bisa terinfeksi COVID-19 dan siapapun bisa mengalami gejala yang serius juga. Bagaimana sih penyebaran COVID-19 ini? Penularan penyakit COVID-19 ini terjadi apabila seseorang terkena droplet atau percikan yang berasal dari hidung atau mulut pasien yang terinfeksi COVID-19 seperti dari batuk, bersin, dan juga berbicara. Orang juga dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan dari orang-orang yang terinfeksi virus tersebut. Maka dari itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Karena beberapa orang yang terinfeksi mungkin belum menunjukkan gejala atau hanya gejala ringan saja. Dan penting juga untuk selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan. Karena droplet yang saya sebutkan tersebut juga dapat menginfeksi pada benda dan permukaan seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan, dan masih banyak benda lainnya. Di Indonesia, kita menyebut pencegahan ini dengan nama disiplin 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain pencegahan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain, pemerintah juga mengambil andil untuk pencegahan COVID ini, yaitu dengan melakukan PPKM darurat atau yang sering kita sebut sebagai lockdown, yang juga diterapkan di beberapa negara lain. Dan upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah mengimpor vaksin COVID-19 yang bermanfaat bagi masyarakat untuk merangsang sistem kekebalan tubuh, mengurangi resiko penularan, mengurangi dampak berat dari virus, dan mencapai herd immunity sehingga meminimalisir resiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19 ini. Maka dari itu, masyarakat diharapkan mengikuti program vaksinasi yang sudah diberikan oleh pemerintah secara gratis. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai COVID-19. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.